Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, silahkan ketua murid untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk tegak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Murid-muridah yang tercinta, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang taat kepada aturan. Nah, sebelum kita beranjak pada pembelajaran tersebut, kita adakan absen kehadiran dulu. Di sini Ibu akan mengecek apakah semuanya hadir atau tidak. Nanti yang disebutkan namanya boleh acungkan tangan. Ya. Abdul Aziz. Oke, murid-muridah sekalian, saat ini kita akan mempelajari tentang taat terhadap aturan. Kita tulis dulu, ini ada taat terhadap aturan ataupun taat pada aturan. Nah, sebelum kita melangkah ataupun kita mempelajari tentang taat terhadap aturan, di sini Ibu akan cek dulu apa yang disebut dengan taat. Ayo acungkan tangan. Apa yang disebut dengan taat? Oke, apa taat? Patuh, boleh. Tunduk. Selanjutnya, ketika kita mempelajari tentang taat, pasti kita akan mempelajari juga tentang dalil dari taat tersebut. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Bisa nanti kalian dilihat di tayangan PPT, dan bisa juga kalian buka Al-Quran masing-masing. Udah bawa Al-Quran semuanya? Nah, mana coba acungkan Al-Qurannya? Maksud diacungkan itu simpan di depan Al-Quran. Ada yang bawa Al-Quran, siapkan Al-Quran. Udah, perempuan tidak bawa semua, ya udah tidak apa-apa. Yang sedang halangan kan tidak bawa Al-Quran. Oke, udah bawa Al-Quran. Nah, coba mau Ibu tanya nih. Ada yang tahu apa yang dinamakan dengan Al-Quran? Apa yang dinamakan dengan Al-Quran? Ada yang tahu? Lafdun munazzalun ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al muta'abbadu bitilawatihi. Ada lagi apa? Al-Quran itu apa? Apa? Sumber apa? Sumber air? Sumber kehidupan? Ataupun sumber pencaharian? Ayo. Al-Quran itu apa? Ada lagi apa yang tahu apa itu Al-Quran? Ayo, Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu apa? Lafdun munazzalun ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Lafad ataupun kalimah-kalimah yang diturunkan
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap ibadah ketika membacanya. Itu yang dinamakan dengan Al-Quran. Murid-muridku sekalian, murid-muridah, nih Ibu akan menayangkan PPT bisa kalian lihat. Ini kelihatan enggak? Lihat aja dulu. Nanti seperti biasa kita dibagi per kelompok ya. Tapi kalian sebelumnya pelajari dulu tentang membentuk pribadi muslim yang taat pada aturan. Materi ini merupakan materi pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11 untuk semester pertama. Ini selanjutnya kelihatan enggak? Jelas? Nah, kita akan membahas tentang taat pada aturan. Taat pada aturan ini memiliki beberapa sub. Satu, ada taat pada pengertian taat pada aturan. Yang kedua, dalil tentang taat. Yang ketiga, hikmah taat pada aturan. Dan yang terakhir adalah contoh perilaku taat. Selanjutnya, ini dari tujuan pembelajaran. Jelas? Tujuan pembelajarannya seperti ini. Satu, kalian bisa memahami dari makna dalil yang menerangkan tentang taat kepada aturan. Setelah itu kalian menganalisis dalil tentang taat kepada aturan. Nah, terus membaca dalil tentang taat pada aturan, mengidentifikasi hukum tajwidnya yang terdapat dalam ayat tersebut, lalu menghafal ayat tersebut, dan terakhir menerapkan dalil tersebut pada kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya kalian bisa buka Al-Quran masing-masing, cari surah An-Nisa ayat 59. Surah An-Nisa ayat 59. Udah ada? Ini yang pegang Quran aja. An-Nisa ayat 59. Kita baca dulu bersama ayatnya. Setelah dibaca, ditelaah kalimat per kalimatnya. Nanti kalian diharapkan bisa mengartikan per kalimat dari ayat tersebut. Oke, kita baca sama-sama dulu ayat kalimatnya, ayatnya. Udah dibuka masing-masing? Silakan ketua murid pimpin bacaan ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah barusan kita telah sama-sama membacakan surah An-Nisa ayat 59. Bisa dilihat di depan, yang mana surah An-Nisa ayat 59 ini merupakan dalil tentang taat kepada aturan ataupun taat terhadap aturan. Nah, nanti ayat tersebut kalian telaah maknanya, analisis maknanya, apa makna yang terkandung dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 tersebut. Selanjutnya kalian juga harus bisa mengidentifikasi hukum tajwid yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 tersebut. Nah, surah An-Nisa ayat 59 tersebut ini merupakan dalil tentang taat terhadap aturan. Kita kembali, tadi udah ada ya ketika ibu bertanya apa yang dinamakan taat. Taat itu adalah tunduk. Taat itu adalah patuh. Benarkah taat itu tunduk atau patuh? Mari kita lihat di tayangan PPT berikut ini. Betul enggak? Nah, apa yang dinamakan dengan taat bisa dilihat. Taat adalah tunduk. Terus apa lagi? Patuh. Ada enggak bahasanya? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk kepada aturan Rasulullah. Tunduk juga kepada aturan pemerintah. Atau tidak berlaku curang atau setia. Itu yang dinamakan dengan taat. Nah, ada aturan. Aturan itu apa? Tindakan atau perbuatan. Coba disatukan, taat terhadap aturan nabi, pemimpin atau yang lainnya. Berarti kalau seperti itu, taat itu terbagi berapa? Dua. Taat itu terbagi berapa? Lihat di Al-Quran yang tadi dibaca itu. Taat itu berarti terbagi 3. 1. Ini. Jadi aturan dari siapa? 1. Berarti aturan Allah. Yang kedua, ada aturan Rasulullah. Yang ketiga, ulil amri. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran, ya. Ati'ullah 1 ini, wa ati'ur Rasulullah yang terakhir, wa ulil amri minkum. Ulil amri itu siapa? Pemerintah. Arti pemerintah bebas tidak? Pemerintah bisa diartikan siapa ini? Ayo, coba siapa yang tahu? Pemegang kekuasaan. Oke, 1 pemegang kekuasaan. Apa lagi? Yang disebut pemerintah atau yang disebut dengan ulul amri. Ulil amri ini ada pemerintah, ada pemegang kekuasaan. Terus pemimpin. Ada lagi ulama. Nah, itu yang dinamakan dengan ulil amri. Ya, yang dinamakan ulil amri itu
Bisa berarti pemerintah, bisa pemegang kekuasaan siapapun itu. Bisa juga pemimpin, bisa juga ulama. Itu untuk apa yang dinamakan dengan ulil amri. Seperti itu. Nah, jelas? Paham tentang taat pada aturan? Ada yang ditanyakan? Tidak, alhamdulillah. Sekarang kita bagi kelompok dulu. Nanti ibu bagikan LKPD seperti biasanya, lembar kerja peserta didik. Kita bagi kelompok dulu. Kita bagi 5 kelompok saja ya, 5 kelompok saja. Nah, kalian di sana kerjakan sesuai dengan perintah di LKPD untuk mencari makna dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, terus mengidentifikasi hukum tajwidnya, mencari terjemahan dan arti perkataannya. Siap? Silakan bikin kelompok terlebih dahulu. Silakan kalian presentasikan per kelompok masing-masing. Kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk semua kelompok. Oke, murid-murid yang tercinta, apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak. Alhamdulillah luar biasa. Berarti hebat-hebat ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang kepatuhan ataupun ketaatan kita terhadap aturan. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari di saat ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua, menjadi bekal untuk kita semua. Insya Allah kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Namun sebelumnya, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan ketua murid memimpin doanya.